Shalom. Apa kabar kita hari ini? Haleluya, pasti baik ya. Yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangannya. Amin. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita hari saat ini bukan karena kasihan dan kuat kita, tapi itu semua karena kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita tahu bahwa hanya Allah kita yang layak dipuji disembah. Amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian layak dipuji disembah. Pelan-pelan dong.
sebelum teman-teman juga dan kita semua memasuki ibadah ini lebih dalam lagi, saya jemput untuk semuanya kita untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu hingga saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa keadaan kami sekarang ini ya Tuhan sedang kacau. Indonesia dilanda dengan berbagai konflik ya Tuhan. Mulai dari demo, pemerintahan yang mulai kacau, virus pandemi yang ada di dunia ini ya Tuhan. Tapi kami tahu ya Tuhan, Engkau Maha mengenal kami, Engkau yang punya rencana kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga buat mahasiswa baru kami ya Tuhan, yang baru masuk pada dunia perkuliahan ini ya Tuhan. Kami mau berdoa buat mereka ya Tuhan, semoga mereka ke depannya bisa menjadi mahasiswa dan bisa menjadi pemimpin bangsa yang baik dan benar ya Tuhan. Ya Tuhan, campur tanganlah kuasa-Mu ya Tuhan atas ibadah kami kali ini ya Tuhan. Sertai kami dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Sampai selama kami ya Tuhan, kami mau mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Ya, saya jemput semuanya untuk mahasiswa baru dan kita semua juga yang menonton ini. Kita angkat lagi pujian, kita lagi semangat di dalam Tuhan. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian. Aku diberkati, aku dilimpahi. Tersenyum bagiku, sebab alasanku
Haleluya. Ya, kita tahu bahwa apapun yang ada di dunia ini tidak ada tandingannya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Maka dari kita kasih pujian yang berkata, tak tertandingi. Pada siapa kau berdi
Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka ya Tuhanku, ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, terima kasih Bapak. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu buat anugerah-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan karena kami boleh ada di tempat ini, hamba boleh berjumpa dengan para mahasiswa baru dari PMK FISIP ya Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu atas hidup kami. Meskipun kami hanya melakukan ini secara online dan para mahasiswa mengikuti dari tempat mereka masing-masing. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami percaya hanya Roh Kudus-Mu yang sanggup mengubah hidup kami, sehingga kami menjadi pembawa-pembawa perubahan di tengah-tengah dunia ini Bapa. Mari urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan akan menyampaikan lewat bibir mulut hamba-Mu apa yang harus disampaikan. Kami berdoa kepadamu setiap pekerjaan kuasa kegelapan
Tuhan. Kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan kami percaya firman-Mu penuh dengan kuasa akan mengubah hidup kami dan menuntun hidup kami menjadi pembawa-pembawa perubahan dalam dunia ini. Ini doa kami Bapa. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang siap dengar firman Tuhan katakan bersama saya, amin. Nah, puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja pada saat ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Bearer of Change atau pembawa perubahan. Mari kita buka bersama-sama dalam Injil Matius pasal yang kelima. Kita akan baca mulai ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Mari kita buka sama-sama dan saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai ayat 16 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Garam Dunia dan Terang Dunia. Ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, tema kita pada hari ini adalah membawa perubahan atau menjadi pembawa perubahan. Untuk menjadi pembawa perubahan bagi dunia ini atau bagi kampus di mana saudara berada, itu semua harus diawali dengan menyadari bahwa kita berbeda dari dunia. Mari sama-sama katakan, kita berbeda dari dunia. Saudara bisa mengatakan secara personal, saya berbeda dari dunia. Pakai namamu sendiri dengan mengatakan, misalnya saya sendiri, Carter berbeda dari dunia. Firman Tuhan berkata dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, pertama Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat yang ke-13, kamu adalah garam dunia. Yesus lagi menegaskan kepada mereka, mereka adalah garam dunia dan garam dunia itu harus berbeda dengan dunia. Kemudian dia katakan, kamu adalah terang dunia. Kita terang dan ini dunia yang gelap. Tentunya kita harus berbeda dengan dunia supaya kita bisa menerangi dunia ini. Mana mungkin saudaraku engkau bisa menerangi dunia ini kalau engkau sama dengan dunia. Mana mungkin engkau bisa menggarami dunia ini kalau engkau sama dengan dunia ini. Itu namanya jeruk makan jeruk, ya saudara. Jadi untuk membawa perubahan dalam dunia ini, kita harus mengawalinya dengan menyadari bahwa kita berbeda dari dunia. Pertanyaannya adalah, apakah yang membedakan kita dengan dunia ini? Saya menemukan ada 3 hal yang membuat kita berbeda dengan dunia ini. Yang membedakan kita dengan dunia ini. Ada 3 hal yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Yang pertama, yang membedakan kita dari dunia ini adalah konsep kebahagiaan kita. Ada sebuah istilah yang mengatakan jangan lupa bahagia. Tapi saya mau katakan pada saudara, apa konsep bahagiamu? Kemudian yang kedua, saudaraku, yang membedakan kita dengan dunia ini adalah cara hidup kita. Kemudian yang ketiga, yang membedakan kita dengan dunia ini adalah asal kita atau dari mana kita berada. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, konsep kebahagiaan kita. Apa yang menjadi konsep kebahagiaan saudara? Apakah saudara akan bahagia karena saudara punya pacar? Apakah kalian akan bahagia kalau kalian punya banyak uang, punya mobil, punya motor yang bagus, punya gadget yang bagus? Atau apa yang membuat saudara bahagia? Kalau kita baca Injil Matius dari pasal yang pertama,
kita akan menemukan Yesus sebelum mengatakan tentang terang dan garam dunia, dia sebelumnya mengatakan bagaimana seharusnya kita anak Tuhan itu memandang kebahagiaan itu. Seharusnya seperti apa orang yang berbahagia itu. Perhatikan, sangat-sangat berbeda. Dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga dikatakan, kita akan berbahagia kalau kita miskin di hadapan Allah. Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah. Saudara dikasihi Tuhan, bukan berarti Anda harus jadi orang miskin. Tetapi di hadapan Tuhan jangan pernah engkau merasa kaya sehingga engkau menjadi independen dan tidak mau bergantung kepada Tuhan. Kita harus selalu merasa miskin di hadapan Tuhan supaya hidup kita selalu bergantung kepada Tuhan. Ada salah satu jemaat di kitab Wahyu ditegur oleh Tuhan sebab mereka semua berkata mereka kaya padahal mereka miskin. Saudaraku, lebih baik kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya ini tidak ada apa-apanya, supaya Tuhan akan melimpahkan kekayaan rohani kepada kita. Itu baru kebahagiaan. Kemudian ada banyak hal lagi. Berduka cita disebut berbahagia. Loh, masa berduka cita bisa berbahagia? Ya iya, orang yang berduka cita karena dosanya pasti berbahagia. Tapi kalau engkau senang buat dosa, engkau tidak akan pernah bahagia. Lemah lembut, saudaraku, itu berbahagia. Bukan orang yang kasar yang berbahagia, tapi orang yang lemah lembut. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Bukan mengejar hawa nafsu dunia, tetapi mengejar kebenaran, itu dikatakan berbahagia. Orang yang murah hati, orang yang suka memberi, bukan semua jadi milikmu. Saudaraku, kalau engkau murah hati, engkau akan bahagia. Suci hati, saudaraku, kalau engkau menjaga kemurnian hatimu, engkau pasti bahagia. Membawa damai, kalau engkau jadi pembawa damai, engkau pasti bahagia. Sekarang dunia lagi bergejolak, di mana-mana ada demo. Pertanyaannya, kamu suka bawa damai atau bawa kekacauan? Itu saja, saudaraku. Saya nggak melarang saudara melakukan sesuatu, tapi motivasi di balik itu apakah untuk membawa damai atau tidak? Kalau engkau hanya membawa sesuatu yang tidak mendamaikan, engkau sedang tidak membawa perubahan dalam dunia ini. Konsep kebahagiaan yang berikutnya adalah dianiaya oleh kebenaran, dicela dan dianiaya dan difitnah karena Yesus. Wow, ini makin dalam lagi, saudaraku. Bersediakah engkau dianiaya karena membela kebenaran, dicela, dianiaya, difitnah karena satu pribadi yang bernama Yesus? Saudaraku, pada suatu saat nanti setiap orang harus mengambil keputusan apakah dia benar-benar mau jadi pengikut Yesus yang setia atau tidak. Sebab ketika kita memilih menjadi pengikut yang setia, harganya adalah penyangkalan diri dan memikul salib setiap hari. Barang siapa menyayangkan nyawanya akan kehilangan nyawanya, tapi barang siapa menyerahkan nyawanya karena Yesus, dia akan memperolehnya kembali. Maka firman Tuhan berkata dalam Injil Matius pasal yang kelima tadi, berbahagialah jika kita memiliki semua itu, melakukan semua itu, bahkan bersukacitalah dan bergembiralah. Kita miskin di hadapan Allah, berduka cita karena dosa, lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran, murah hati, suci hati, membawa damai. Bahkan dianiaya karena kebenaran, dianiaya bahkan mati karena Yesus. Engkau pasti berbahagia, engkau pasti akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Dan hanya orang-orang seperti ini yang memiliki konsep kebahagiaan yang sesuai dengan firman akan menjadi pengubah dunia. Kemudian berikutnya kita lihat apa lagi yang membedakan kita dengan dunia ini. Hal yang kedua adalah cara hidup kita. Dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 17 sampai ayat 48 terlalu panjang, saudara, kalau kita baca sekarang. Saudara silakan sebentar sesudah khotbah ini, sesudah ibadah ini, saudara bisa membacanya di rumah saudara masing-masing. Injil Matius 5 ayat 17 sampai ayat 48, saudaraku. Yesus kemudian mengajarkan cara hidup yang benar. Saya menemukan di sini ada 3 cara hidup dan salah satunya kita harus pilih. Yang pertama, cara hidup duniawi. Yesus menegur di sini ada orang-orang yang berbuat zina, ada orang-orang yang melakukan dosa pembunuhan dan sebagainya. Yesus lagi berbicara tentang hukum Taurat dalam Injil Matius. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan, dan semua jangan-jangan itu, saudaraku. Saya mengatakan pada saudara, kalau engkau anak muda, engkau mau mengubah dunia ini, tinggalkan segala sesuatu yang duniawi. Kitab Kolose mengatakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, keserakahan yang juga sama dengan penyembahan berhala. Sebab semua keinginan dunia, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup yang berasal dari dunia, itu, saudaraku, akan dibinasakan bersama-sama dengan dunia ini. Engkau mau berubah?
Engkau mau mengubah dunia ini, engkau harus meninggalkan kehidupan duniawi. Cara hidup kita harus berbeda. Kemudian cara hidup yang kedua, namanya cara hidup agamawi. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-20, saya bacakan bagi kita semua. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Oh, saudaraku, cara kehidupan yang agamawi tidak berkenan kepada Tuhan. Apa itu hidup agamawi? Hidup seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Mengerti firman tetapi tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Perhatikan di sini baik-baik. Kemudian perhatikan di sini, saudaraku, Yesus menegur orang-orang yang melakukan firman tapi yang tahu firman tapi tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Contoh, Yesus mengatakan, saudaraku, seperti ini. Mari kita baca pada ayat-ayat selanjutnya, saudaraku. Saya ingin kita baca ayat yang ke-21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi Yesus mengatakan begini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Perhatikan di sini baik-baik, saudara. Yesus lagi berbicara tentang jangan membunuh, saudaraku. Tapi kemudian, ya tentunya orang-orang Farisi tidak membunuh. Tetapi mereka penuh dengan kebusukan di hati mereka. Mereka suka, saudaraku, marah kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mengatakan kafir, mengatakan jahil, memfitnah orang, menghakimi orang. Saudara, itu sama dengan pembunuh. Yesus mau supaya kita tidak hidup secara agamawi. Hidup agamawi adalah hidup melakukan semua kewajiban hanya tampak di luar saja, tapi tidak berasal dari hati. Yesus juga mengatakan, dalam Alkitab dikatakan bahwa jangan berzina. Saudara, mungkin saudara tidak melakukan perzinahan, tapi saya mau sampaikan pada saudara, Yesus mengatakan, kalau engkau para pria, siapa di sini laki-laki, pria? Ya, saudaraku, memandang seorang wanita, lalu engkau mulai mengimajinasikannya di pikiranmu, engkau sudah berzina dengan wanita itu. Saudara, aduh, mana ada pria yang tidak punya imajinasi seperti itu, saudaraku. Kayaknya para pria di sini harus bertobat semua. Amin. Saudaraku, sebab melakukan firman bukan hanya di luar, tapi dari dalam hati. Kalau engkau hanya tampak di luar, beribadah ke gereja, tapi hatimu busuk, engkau orang agamawi. Engkau tidak berhak masuk kerajaan sorga. Engkau tidak bisa mengubah dunia ini. Amin, saudaraku. Cara hidup yang ketiga yang benar adalah cara hidup sorgawi. Saudaraku, kalau kita baca Injil Matius pasal 5 ayat yang terakhir, dikatakan begini, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Haleluya. Tuhan Yesus mengatakan kita harus hidup secara sorgawi. Artinya hidup dalam hubungan dengan Bapa. Hidup meneladani Bapa. Bagaimana kita bisa meneladani Bapa di sorga kalau kita tidak punya hubungan dengan Bapa di sorga? Saudara yang ada di tempat ini, saudara akan sama persis dengan ayahmu atau ibumu. Kalau engkau melihat dia terus hidup bersama dengan dia, engkau kemudian meneladani dia, engkau bisa sama dengan dia. Kalau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, semua bicara hati. Kalau hatimu dekat dengan Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan, maka engkau bisa hidup secara sorgawi. Ini yang membedakan kita dari dunia. Membedakan kita di dunia adalah cara hidup kita secara sorgawi, bukan duniawi, bukan agamawi. Dan kalau saudara melakukan ini, saudara pasti akan menjadi pengubah dunia. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, apa yang membedakan kita dari dunia? Adalah asal kita atau identitas kita, dari mana kita berada. Ayat 48 tadi, saudaraku, kita lihat di sana ada kata, di situ ada sebuah kalimat seperti ini. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti apa? Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara, ini puncak dari semuanya. Alasan mengapa kita berbeda dari dunia adalah karena asal kita bukan dari dunia, tapi dari sorga. Loh, kok bisa begitu? Saya kan lahir di dunia ini.
Yesus mengatakan kepada Nikodemus, Nikodemus itu orang agamawi. Yesus bilang begini sama Nikodemus, Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan sorga. Bayangkan, mau lihat sorga saja tidak bisa, saudaraku, kalau tidak lahir kembali. Saudara mau berbeda dengan dunia ini dan bisa menjadi pengubah dunia, engkau harus dilahirkan kembali, supaya asalmu berubah. Kita bukan lagi berasal dari dunia, kata Yesus. Kalau kita terima Dia di hati kita, jadi Tuhan dan Juru Selamat, kita akan menjadi orang-orang yang diubahkan, manusia baru. Karena kita, identitas kita berubah. Roh kita ini sebenarnya roh yang mati sebelumnya. Saudaraku, roh kita terhubung dengan dunia. Yesus mengatakan pada orang-orang Farisi, bapamu iblis sebenarnya. Bapamu iblis, pendusta. Tapi waktu kita percaya kepada Yesus dan menerima Dia, Yesus berkata, kamu akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara, asal usul kita yang akan membedakan kita. Dan hanya orang yang berasal dari sorga, yang lahir dari Bapa oleh firman dan Roh Kudus, yang bisa menjadi pengubah dunia. Jadi asal kita atau identitas kita pasti berubah karena pertama kelahiran baru. Karena itu hari ini, bagaimana supaya saya lahir baru? Itu pertanyaannya. Saudara, buka hatimu untuk Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, masuklah dalam hatiku, ubahkan hidupku. Saya percaya kepada kuasa-Mu Tuhan, kepada karya-Mu di kayu salib, kepada kebangkitan-Mu. Maka, saudara, waktu engkau berdoa seperti itu, Roh Kudus-Nya akan mengubah hidupmu. Yesus berkata, barang siapa menerima Yesus dan percaya kepadanya, akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kemudian, supaya identitas kita berubah, bukan cuma lahir begitu aja, kemudian selesai, saudaraku, enggak begitu. Kita harus mengenal Bapa kita yang di sorga. Dan ini harus hanya bisa terjadi dalam pergaulan akrab atau karib setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anak saya, saudaraku, dia adalah seorang yang benar-benar meniru kehidupan saya. Kenapa dia bisa menjadi orang yang meniru kehidupan saya? Secara khusus hal-hal yang baik. Dia pernah berkata begini pada saya, Papa, saya ingin seperti Papa. Saya ingin berdoa seperti Papa. Saya ingin merenungkan firman seperti Papa, saudaraku. Dan dia suka sekali berdoa bersama-sama dengan saya. Dan dia berubah menjadi seperti yang saya inginkan. Kenapa? Karena dia bergaul karib dengan saya. Dia mengenal saya secara pribadi. Saya mau katakan kepada kita semua di sini, kalau engkau terima Yesus secara pribadi dan lahir baru, engkau adalah anak-anak Bapa di sorga. Orang semua ini punya Bapa yang sama, Bapa di sorga. Mari kita bergaul dengan Dia. Kita terima Dia, percayalah Dia ada di dalam kita dan kita di dalam Dia. Dan Yesus berkata kalau kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, kita pasti berbuah. Kita pasti menjadi pengubah dunia ini. Pembawa perubahan di kampus, di dalam keluarga, di kota, dan di bangsa ini. Hiduplah dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketiga hal itu yang membedakan kita dengan dunia ini. Sebagai awal di mana kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi pengubah dunia ini. Sebutkan satu persatu apa yang membedakan kita dari dunia ini. Yang pertama apa, saudaraku? Saudara masih ingat? Konsep kebahagiaan kita berbeda dengan dunia ini. Jangan lupa bahagia, tapi bukan bahagia secara duniawi, tapi secara sorgawi. Kemudian yang kedua, cara hidup kita harus berbeda. Kemudian yang ketiga, ingat ini baik-baik. Kita akan memiliki kebahagiaan yang berbeda, konsep kebahagiaan yang berbeda, cara hidup yang berbeda. Kalau kita melakukan yang terakhir, yang ketiga, yang paling penting. Kalau kita diubah identitas kita dengan cara dilahirkan kembali dan hidup bergaul dengan Bapa di sorga. Sebagai penutup, saya mau katakan pada saudara, anak Tuhan yang sejati akan mengubah dunia ketika ia menyadari bahwa ia berbeda dengan dunia ini. Kalau engkau sadar akan perbedaanmu dengan dunia ini, maka engkau pasti akan menjadi pengubah dunia. Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini akan memberikan kekuatan buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari tundukkan kepalamu bersama-sama. Kita mau berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Saudara, saya mau menantang saudara hari ini. Apakah di antara saudara merasa bahwa engkau masih sama seperti dunia ini? Konsep kebahagiaanmu, engkau masih berpikir bahwa bahagia itu harus bisa menikmati semua kesenangan dunia ini. Kalau masih seperti itu hidupmu,
atau cara hidupmu masih seperti orang-orang agamawi. Engkau ke gereja, engkau setia pelayanan, tapi hidupmu tidak pernah berubah. Bagaimana mungkin engkau mengubah dunia ini kalau hidupmu tidak berubah? Saudara, kalau engkau rindu diubahkan oleh Tuhan, sebelum engkau mengubah dunia ini, mari datang kepada Tuhan Yesus. Dia lebih dulu akan mengubah identitasmu dengan cara buka hatimu untuk Tuhan. Barang siapa hari ini mau mengubah dunia, biarlah dia menyerahkan diri untuk diubah oleh Tuhan. Identitasmu diubah oleh Tuhan. Serahkan hatimu kepada Tuhan, buka hatimu dan katakan, Tuhan Yesus, ubahkan hidup saya. Saya percaya akan kuasa kematian dan kebangkitan-Mu yang mematikan manusia lama saya dan menghidupkan saya menjadi manusia yang baru. Hari ini saya buka hati saya untuk Tuhan. Ampuni dosa saya, karena selama ini saya masih hidup secara duniawi. Saya hidup agamawi, Tuhan. Saya memiliki konsep kebahagiaan yang berbeda, Tuhan Yesus, dengan konsep kebahagiaan-Mu, Tuhan. Saya masih mencari kebahagiaan dari dunia ini. Hari ini saya mau cari kebahagiaan dari Tuhan. Saya buka hati saya untuk Tuhan Yesus. Saya undang Engkau, saya terima Engkau, jadikan saya anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Dan saudara, hari ini, jika engkau mau menjadi pengubah dunia, mari buat komitmen secara pribadi. Saya berikan kesempatan pada saudara untuk berdoa. Buat komitmen, katakan, Tuhan, saya mau bergaul karib dengan Tuhan. Saya mau mengenal-Mu. Karena hanya dengan pengenalan akan Tuhan, kita bisa berubah dan menjadi pengubah dunia. Buat komitmen kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, dengarkan setiap komitmen kami. Kami mau bergaul karib dengan Tuhan. Kami mau belajar mengenal-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau mendengarkan setiap doa kami semua. Dan hamba minta kepadamu dalam nama Yesus, Roh Kudus-Mu bekerja, mengubah kehidupan kami menjadi pembawa-pembawa perubahan dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan bersama saya. Amen. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat melanjutkan kegiatan PMB saudara, dan kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan selanjutnya. Kita telah selesai dengan firman Tuhan. Kita akan satu pujian memuji kebesaran-Mu. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita tundukkan kepala sekali lagi dan kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih karena Engkau telah memimpin ibadah
PMB, PMK FISIP Tuhan. Kami bersyukur kepadamu dan kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami percaya kasih karunia dan berkat Tuhan menjadi bagian kami. Secara khusus hamba berdoa untuk semua panitia, untuk semua pengurus PMK FISIP dalam nama Yesus. Tuhan kiranya memberkati mereka. Mari saudara-saudara, mari angkat tanganmu dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mari kita lanjutkan semua kegiatan kita pada hari ini dengan menerima dan membawa berkat yang melimpah dari Bapa, dari Kristus Yesus Tuhan yang penuh rahmat dan anugerah, dan dari Roh Kudus yang berjanji menyertai kita, menghibur dan menuntun kita, bahkan bersekutu dengan kita setiap hari, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah kita sekalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati katakan bersama saya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.